Ya, Bolo, saat ini saya bersama dengan Bapak Jemi Oktavianto. Beliau adalah Poleng Field Manager Pertamina EP Asset 4. Apa kabar Pak Jemi? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Hari kita sudah sama-sama menyaksikan prosesi peresmian jembatan ya Pak ya di hutan mangrove ini ya. Ini merupakan salah satu program CSR dari Pertamina EP Asset 4 ya Pak ya? Field Poleng, betul. Oke. Nah, berbicara ini termasuk wilayah kerja dari Pertamina EP Asset 4 begitu ya Pak? Betul. Sebenarnya kalau Pertamina EP sendiri di wilayah ini sudah sejak kapan melakukan eksplorasi dan eksploitasi begitu Pak? Oke. Jadi wilayah kita sebut West Madura dan sekitarnya ini gitu kan, di mana kami beroperasi, salah satu menjadi operator di dalamnya sebagai Pertamina EP Asset 4 Field Poleng. Sebenarnya pengembangan wilayahnya awal sekali itu untuk migas dieksplorasi tahun 1960. Oke. Pada saat itu dieksplorasi oleh perusahaan Amerika yang namanya The Cities Service. Oke. Jadi mereka eksplor, kemudian dalam tahapan selanjutnya, pada saat itu kan memang Pertamina masih memonopoli migas di Indonesia ini sebagai pengelola sekaligus regulator juga. Jadi Pertamina pada saat itu untuk pengelolaan selanjutnya lapangan ini di PSG-kan istilahnya, production sharing contract. Jadi dikerjasamakan dengan perusahaan lain, kemudian ada juga bagian lain yang di TAC-kan istilahnya kita kan, dalam usaha untuk mengeksploitasi migas di dalamnya. Namun pengembangan selanjutnya kembali dikelola oleh Pertamina sendiri secara langsung, di mana yang tadinya di PSG-kan diambil alih kelolaannya oleh Pertamina Hulu Energi untuk West Madura Offshore. Nah, sementara kami mengelola kelanjutan produksi dari lapangan yang kita sebut Field Poleng saat ini gitu kan. Itu memang WK-nya berdampingan. Nah, untuk kami kembali mengelola lapangan ini, efektifnya itu di tahun 2013. 2013 ya? Saya, 2013. Semenjak 1960, kemudian 2013 kembali lagi. Kita selaku pengelolanya sebagai on oil gas company di Indonesia. Gitu. Kalau total untuk di wilayah Poleng sendiri, ini ada berapa banyak sumur produksinya Pak? Kalau untuk Field Poleng saja kita mengelola kurang lebih ada 33 sumur. Ada 33 sumur, namun di dalamnya memang tidak semuanya produksi. Di dalamnya yang berproduksi migas itu ada 9 sumur, itu di lepas pantai semua. Kemudian ada juga di lepas pantai itu untuk 3 sumur injeksi. Jadi sebagai komitmen kita menjaga lingkungan, air yang kita produksikan bersama minyak dan gas itu kita maintenance lagi dengan menginjeksikan ke dalam perut bumi lagi, istilah umumnya gitu kan ya, sebanyak 3 sumur. Selebihnya statusnya memang masih suspend atau kita pengamatan lah istilahnya kita gitu. Kalau menurut data yang saya punya ini lapangan Poleng memiliki 4 platform, yaitu AW, BW, CW, dan DW, dan juga 1 platform proses yaitu PPP, benar Pak? P3 ya, dengan total sumur yang sudah dibor sebanyak 29 sumur dan terdapat 9 sumur produksi. Kalau kapasitas produksinya sampai berapa ya Pak? Jadi tadi kan yang disebutkan belakangan 29 itu hanya di offshore-nya saja, di lepas pantainya. Lepas pantai saja ya. Kemudian selain dari situ tambahan yang lainnya itu ada di darat istilahnya kita. Tadi di laut 29, kemudian tambahan 4 sumurnya ada di darat. Nah, kembali ke yang 29 sumur tadi, yang efektif produksi seperti yang kami sampaikan ada 9 sumur. Itu saat ini berproduksi kurang lebih untuk total cairannya ada di sekitar angka 11 ribuan, 11.400, 11.500 barrel liquid per day. Di dalamnya terdapat minyak. Minyak ini sebesar kurang lebih produksi kita 2.400 barrel oil per day. Nah, selain itu kita juga berproduksi gas. Gas ini juga lumayan buat kita sekitar 5 mm SCF per day. Gitu. Apakah artinya dengan hasil yang didapatkan saat ini sudah sesuai dengan
target yang ditetapkan begitu Pak? Nah, ini juga memang tantangan tersendiri buat kita, namun kita masih optimis gitu kan. Dari segi target, alhamdulillah untuk minyak ini kita masih berdasarkan target dari perusahaan. Pencapaian kita masih cukup inilah, walaupun belum 100%, tapi udah tipis-tipis 99 sekian persen. Hampir mencapai target. Namun untuk gas kita jauh di atas target, kurang lebih ada di realisasi kita itu kisaran 127% untuk pencapaian year to date di tahun 2020. Oke, apakah ini juga karena faktor teknologi penggunaan GLPO atau gas lift back off yang digunakan untuk optimasi sumur gas lift, benar Pak? Nah, itu betul sekali. Jadi memang kita saat ini dominannya masih menggunakan gas lift untuk mengangkat hidrokarbon atau minyak dan gas tadi dari bumi ke permukaan. Nah, penggunaan GLPO sendiri ini memang kita masih terus studi, gitu kan, untuk penerapannya lebih masif di kita, gitu kan. Harapannya memang dengan penerapan teknologi itu nanti kami dapat mengoperasikan gas lift system ini sebagai pengangkatan buatan atau artificial liftnya di migas untuk lebih efektif, lebih efektif. Jadi sistem gas lift kita bisa, harapan kita bisa lebih efektif dengan menggunakan GLPO. Oke, baik Pak Jemi, sepertinya semakin menarik perbincangannya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan di segmen selanjutnya Pak Jemi ya. Tetaplah bersama kami Bolo, mereka bicara akan segera kembali saat lagi. Kita berada di hutan mangrove ini. Betul ya. sekali. Pak Jemi, ini satu program CSR yang sudah digagas sejak tahun berapa nih Pak Jemi di sini? Kita bermula di sini 2017. Jadi program CSR kita untuk pengembangan, konservasi, sekaligus juga sebagai pusat penelitian dan lain-lain itu 2017. Kita mulai koordinasi dan bergerak bersama-sama. Nah, kalau ngomongin soal koordinasi, artinya memang Pertamina EP Aset 4 bisa melakukan eksploitasi di Poleng Field ini kan tentunya juga atas izin dari SKK Migas, begitu ya Pak? Yes, betul. Nah, kalau selama ini bentuk kontribusi dari SKK Migas sendiri terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Pertamina EP Aset 4 di Poleng Field ini seperti apa Pak Jemi? Oke, jadi SKK Migas itu sekarang sebagai regulator industri migas, industri hulu migas di Indonesia. Apapun rencana kerja kita, selain kita harus koordinasi dan disetujui oleh perusahaan induk, juga kita harus koordinasi dan disetujui oleh SKK Migas. Di situ kita secara teknis dan biaya di-challenge oleh SKK Migas, termasuk di dalamnya program CSR itu sendiri, gitu kan. Jadi apapun program CSR kita akan koordinasi. SKK Migas itu lebih kepentingannya untuk mengordinir, mengontrol, dan agar program-program CSR itu lebih konstruktif. Semua industri, semua perusahaan-perusahaan migas, dihimpun gitu, lebih terarah jadinya, gitu. Lebih terkonsep dengan benar, menghindari overlapping, gitu ya. Jadi sama SKK Migas mereka berperan men-challenge, kemudian memetakan, gitu, bagi-bagilah istilahnya. Kemudian baru dalam pelaksanaannya hingga hingga selesainya program itu mereka ikut mengawasi fungsi pengawasan. Artinya kalau untuk di Poleng Field sendiri, ini data yang saya punya ini selama tahun 2016 dan 2017 Poleng Field mampu menghasilkan realisasi rata-rata produksi melebihi target. Nah, karena ini kan kita masuk di situasi yang sangat berat Pak ya, 2020 pandemi COVID-19. Apakah ini juga berdampak juga terhadap bagaimana produktivitas, penurunannya adakah Pak Jemi kalau untuk di Poleng Field sendiri? Iya, betul. Pandemi COVID-19 ini memang sangat signifikan, mempengaruhi semua aspek kehidupan kita ya. Termasuk kita juga di industri migas ini. Jadi seperti saat ini karena COVID semua cenderung slowdown, gitu kan. Akhirnya dampaknya demand atau permintaan migas jadi ikut menurun, gitu kan. Dari segi transportasi, dari segi konsumsi rumah tangga, itu kan turun semua, gitu. Itu berdampak pada kita.
akibat demand yang menurun tadi, harga juga ikut turun gitu kan. Harga yang turun sehingga memang sangat signifikan bagi kami gitu kan. Harga minyak yang turun tersebut tentu akan berdampak pada revenue yang dihasilkan oleh perusahaan migas. Namun demikian gitu kan, kami tentu saja tidak bisa berpasrah diri kan. Tetap kita punya target yang harus kita realisasikan. Sehingga bagi kami pandemi adalah tantangan. Bagaimana caranya kami untuk mitigasi semua risikonya, mengantisipasinya. Apa boleh buat kita harus beradaptasi dengan konsep new normal saat ini ya. Nah, berbicara tentang penerapan protokol COVID sendiri, saya memiliki data kalau kantor aset 4 Poleng Field telah mendapatkan predikat lokasi kantor yang bisa menerapkan WFO new normal, begitu ya? Dari SVP HSSE, karena kelengkapan untuk new normal sudah terpenuhi 100%. Betul. Sampai dengan saat ini, komitmen itu masih terjaga, Pak Jimmy? Alhamdulillah sampai saat ini itu menjadi komitmen kita bersama yang masih harus kita pegang gitu kan. Memang ini bukan hal yang mudah untuk kita jalankan gitu kan. Karena kita harus melalui tahap asesmen dulu. Kita harus mitigasi semua potensi-potensi yang akan menyebabkan si COVID itu masuk di lingkungan kita gitu kan. Sehingga dari asesmen itulah kita mulai menentukan apa yang akan kita lakukan agar mengantisipasi COVID itu tidak mengganggu operasional kita. Kalau di penghujung tahun 2020 ini, apakah ada rencana dalam waktu dekat menuju 2021 perluasan lapangan mungkin di sekitar Poleng Field ini? Kalau dari segi itu sebenarnya kita ke pemerintah dan dalam hal ini diatur juga oleh SKK Migas sudah diplot ya untuk lapangan wilayah kerja perusahaan pertambangan lah istilahnya WKP itu memang sudah tetap. Jadi untuk lapangan tidak, namun di dalamnya kita masih ada program-program untuk meningkatkan pencapaian minyak dan gas kita tadi. Di mana diantaranya untuk pelaksanaan apa yang kita sebut dengan kalau di industri migas itu ada istilahnya plan of development dan plan of further development. Nah kita di dalamnya kita masih punya 2 program pemboran diantaranya. Kemudian lepas pantai atau di darat, Pak Jimmy? Lepas pantai. Lepas pantai. Jadi itu tantangan buat kita sendiri gitu, sebagai bangsa perusahaan milik bangsa gitu. Kemudian selain itu kita ada program reaktivasi. Jadi sumur reaktivasi itu sumur-sumur existing gitu kan, yang posisinya suspend atau kita tinggal untuk pengamatan tidak diproduksikan, itu kita usahakan untuk bisa berproduksi kembali, masuk dalam program reaktivasi. Gitu. Kalau berbalik lagi kita melihat kondisi hutan mangrove ini kan satu bentuk perhatian yang sudah berjalan sejak 2017 begitu ya Pak? Betul. Apalagi sih program CSR yang diberikan Pertamina EP Aset 4 untuk Poleng Field ini, masyarakat di sekitar Poleng Field sendiri, Pak Jimmy? Jadi seperti kita lihat program mangrove ini banyak sekuensinya ya, tahapan-tahapannya. Nah, ini salah satunya jembatan yang kita resmikan hari ini gitu ya. Nah, selain itu banyak program CSR kita. Kalau mau tanya lebih jauh ke siapa ini Pak Jimmy? Untuk lebih detail kalau istilahnya itu kan core of the core gitu kan, yang sangat menguasai di kami itu ada salah satu dari kami yang namanya Mbak Intan. Nanti detailnya bisa digali lebih jauh. Setelah ini saya mau tanya ke Mbak Intan langsung kayak gitu. Sekali lagi terima kasih waktunya atas informasi bersama kami. Ya boleh jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mereka Bicara. Kami akan segera kembali saat lagi. Siap.